Jadi ustadz dan juga mualaf tidak ada hubungannya dengan hal seperti ini. Itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Anda sebelum menjadi mualaf adalah seorang Kristen yang taat. Justru yang Anda lakukan itu bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan yang tercatat di dalam Alkitab. Nah teman-teman, beberapa saat yang lalu sebelum saya membuat konten ini, saya dapat satu video tentang seorang mualaf. Dan seperti biasa, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Punya tato? Ada Ustaz. Itu tapi yang di tangan itu ini bendera Inggris. Kenapa ada Inggris di situ? Inggris kan mayoritas Nasrani. Oke. Jadi ini salah satu simbol lah. Di luar aja ada tatonya, berarti di dalam banyak itu. Ada, tapi apakah harus saya tunjukkan, Ustaz? Minta tolong, bukti ya. Sedikit mau nggak? Ya. Saya sebetulnya rada malu sebenarnya, Ya. karena saya udah berhijrah, tapi nggak apa-apa lah, karena ini sebagai autentifikasi lah ya. Ya. Ada. Tapi Yesusnya kayak Yudas, bukan kayak Yesus ya. Tidak apa-apa. Apakah ini memang juga Ya. sebuah pembuktian ya? Bahwa Yesus itu tidak disalib gitu loh. Ada banyak yang ngomong ini bukan Yesus ini katanya gitu. Soalnya gambarnya memang bukan mirip Yesus. Kayak Yudas yang ditato gitu. Nah ini salib, sini burung hong. Burung hong ini apa? Ini lambang keberuntungan. Karena saya juga sebetulnya dari keluarga mama saya Konghucu. Konghucunya kuat. Nah ini simbol ini ya. Itu Yesus ya. Yesus. Itu di bawah juga ada. Ya ini sampai sini aja, Ustaz. Punggung? Punggung ada, Banyak. kaki lumayan lah. Gitu. Tapi janganlah, cukup ini aja. Itu sudah Kanan ya representasi bahwa Ko Agustan adalah dulunya memang Kristen yang benar-benar taat ya. Seorang penganut Kristen yang taat ya. dengan representasi tato di sini. Kemudian masuk Islam, ini kan aneh ya. Ada di sini jurang. Itu kan tato ini kan bukti bahwa abadi kan, Betul. keabadian kan. Ya ini Nempel di tubuh. Kemudian representasi dari sikap seorang penganut Kristiani yang taat. Kemudian tiba-tiba masuk Islam. Apa yang menjadi pikiran Anda? Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya, dan di sini saya mencatat ada 4 hal yang mereka obrolkan. Pertama adalah mengenai orang yang ada di dalam tato itu dinilai lebih mirip Yudas daripada Yesus. Dan kemudian tadi dikatakan, atau mungkinkah ini sebuah pertanda bahwa sesungguhnya yang tersalibkan itu bukan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tato ini adalah sebagai wujud dari Kristen yang taat. Yang ketiganya adalah tato ini adalah bukti dari keabadian. Lalu yang keempat, bahwa dengan tato seperti itu dinilai sebagai representasi dari sikap Kristen yang taat. Pada teman-teman semua, khususnya kepada kawan-kawan saya yang non-Kristen, perhatikan di dalam Alkitab kami, bertato itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang Kristen yang taat. Mari kita lihat teman-teman di dalam Alkitab, di dalam kitab seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen, kitab Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-28. Justru di dalam ayat ini, sebagaimana yang kalian semua bisa lihat di screen, dilarang, nggak boleh seperti itu. Itu ya teman-teman. Kemudian, mari kita cek lagi dalam Alkitab kita, di dalam kitab 1 Korintus pasal 6, ayatnya yang ke-19, dikatakan di sini, saya baca aja ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Kemudian teman-teman, di dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi teman-teman, sekalipun di dalam ayat-ayat ini tidak dipakai atau tidak digunakan istilah tato, tetapi pada dasarnya ayat ini memberikan kita petunjuk bahwa sebaiknya sebagai seorang Kristen yang taat justru harus menjaga tubuh. Jangan dibikin seperti yang sudah disampaikan tadi itu. Lalu dinilai sebagai representasi dari sikap Kristen yang taat. Tidak ada hubungannya. Nah karena itu teman-teman, saya jadi ingat ya, sekitar 1 bulan yang lalu, kita sempat membahas kesaksian dari seseorang seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen.
Ini saya hanya membuat perbandingan saja seorang Ari Wibowo yang sekarang sudah menganut agama Kristen, dan di sini dituliskan, kini Kristen Ari Wibowo akui tak sholat selama jadi Muslim. Lalu di sini juga dikatakan mantap pindah agama, Ari Wibowo kenang momen pertama bertemu Tuhan. Jadi kalau teman-teman sudah menonton video yang sudah kita bahas itu, di dalam kesaksiannya, Ari Wibowo ini menjelaskan bahwa yang membuat dia menjadi atau menganut agama Kristen adalah karena ia memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika ia mengikuti satu kegiatan peribadatan di gereja. Tetapi yang mau saya sampaikan dalam segmen ini adalah, kalau kita membandingkan kesaksian mereka berdua ini, kan Ari Wibowo ini berasal dari agama Islam, lalu pindah ke agama Kristen. Sedangkan kalau tidak salah tadi namanya Agustan ini adalah seorang yang beragama Kristen lalu pindah ke agama Islam. Jadi dua-duanya ya, Ari Wibowo dari Islam ke Kristen, Agustan dari Kristen ke Islam. Nah teman-teman bisa menilai sendiri manakah di antara mereka berdua ini yang dalam kesaksiannya ada unsur dramatisnya atau seperti apa itu, teman-teman bisa menilainya sendiri. Tetapi begini yang mau saya sampaikan sebenarnya adalah, kalau seseorang sudah berpindah agama sih ya silakan saja, itu kan hak personal ya. Kita nggak bisa bilang, oh kenapa kamu pindah agama, kenapa kamu begitu. Dan kalaupun sebelum menjadi mualaf ini dia pernah tato badannya dengan makna seperti itu, dari sebagaimana sudah disampaikan, ya bagi saya sih kadangkala saya melihat itu sebagai urusan pribadi ya, sebagai urusan dengan Tuhan. Tetapi kalau dikaji berdasarkan perspektif Alkitab, ya itu nggak dibenarkan. Mengenai seseorang menggunakan tato di badannya lalu dimaknai sebagai representasi dari Kristen yang taat, itu nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Justru itu bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan, Pak Ustadz. Jadi jangan ditafsirkan ke arah sana. Ya. Tetapi terima kasih kepada Pak Mualaf ini dan juga kepada Pak Ustadz yang sudah menafsirkan makna dari tato itu, karena dengan demikian semakin jelas bahwa kalau pemahamannya seperti itu ya wajar saja. Berarti dia ini tidak mengerti tentang agama Kristen, dia tidak mengerti tentang iman Kristen yang berbasiskan pada Alkitab. Karena Alkitab tidak membenarkan hal yang seperti itu. Itu ya teman-teman, jadi sangat jelas ya. Dan sekali lagi saya saya antara tertawa, kasihan, dan tapi lucu juga sih kesaksian seperti ini. Tapi pada intinya begini teman-teman. Mungkin di antara kalian ada juga yang punya tato atau ada yang suka bertato. Bagi saya sih kadang-kala memang untuk konteks tertentu saya melihatnya sebagai urusan pribadi dengan Tuhan. Tetapi kalau misalnya ditanya apakah perkataan Alkitab tentang hal seperti ini dibenarkan atau tidak, ya kalau berdasarkan pada Alkitab, sekalipun di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi tidak digunakan istilah tato, tapi kan lihat saja teman-teman dalam kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-28 ini. Ini kan sangat jelas memberikan kita petunjuk untuk menjaga tubuh dengan baik, nggak boleh diapa-apain, sebagaimana sudah diuraikan di situ. Tuh ya. Jadi sekian ya teman-teman. Silakan kalian share ini dan semoga kalian terhibur dengan apa yang sudah disampaikan oleh seorang mualaf dan juga seorang ustadz yang menafsirkan makna dari tatonya ini. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua.